Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan mulai lagi ya membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi, thank you banget. Aku udah dapat banyak sekali requestan. Namun di video kali ini aku cuma akan bahas satu koin saja, yaitu AVAX atau Avalanche. Ya, karena ini yang paling menarik untuk saat ini dibahas. Jadi, sudah beberapa hari kita nggak bikin segmen analisa kripto, teman-teman, dan ya mohon maaf banget karena ada kesibukan ya, dan juga kondisi market yang cenderung bearish. Menurut saya, minat juga dari para viewers juga nggak terlalu rame ya, teman-teman. Jadi, ya ibaratnya untuk mengakali itu semua, jadi kita cuma update di pagi hari aja soal analisa Bitcoin, teman-teman, khususnya market Bitcoin dan juga makroekonomi ya. Tapi itu juga cukup penting untuk kita melihat karena kalau Bitcoin ada kenapa-kenapa, altcoin juga pasti akan terpengaruh. Oke, kita langsung aja bahas AVAX, teman-teman, atau Avalanche. Ini udah banyak banget yang request soal AVAX soalnya. Ya, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. AVAX atau Avalanche hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp134.000, teman-teman. Marketnya drop 2% lebih ya. Di perdagangan hari ini, market Bitcoin dan kawan-kawan juga overall mengalami penurunan. AVAX ini adalah salah satu penantang daripada altcoin yang memang digadang-gadang pada awal perilisannya bisa menyaingi atau bahkan ya menyamai atau menyaingi Ethereum. Ethereum adalah sebuah proyek yang memang dibangun dengan skalabilitas yang sangat-sangat tinggi, teman-teman. Ya, terbukti Ethereum menjadi salah satu altcoin terbesar saat ini di market kripto dan tentunya banyak menghadirkan pesaing-pesaing baru yang juga bertujuan untuk mengimbangi atau bahkan melampaui dari Ethereum sendiri. Salah satunya yang kemarin cukup ramai juga adalah Avalanche atau AVAX. Nah, sebagai sebuah altcoin yang memang mengusung yang namanya skalabilitas, tentunya AVAX ini punya banyak sekali fungsi. Salah satunya ya smart contract. Kemudian juga mereka support dengan banyak sekali aplikasi DeFi dan juga DEX, teman-teman, di jaringan dari Avalanche sendiri. Dan bila mana kalau kita lihat, mereka punya supply maksimum sebanyak 720 juta AVAX, sementara yang beredar itu sudah sekitar 50%. AVAX mengalami peningkatan volume 18% dalam 24 jam terakhir. AVAX ini bisa dibilang untuk likuidasinya nggak ada masalah karena dia sudah listing di hampir semua exchange besar saat ini. Kalau kita perhatikan ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan, teman-teman. Menurut Twitter ya, mereka ada kayak acara gitu di Seoul, Korea Selatan, teman-teman, di mana mereka membahas soal membangun jaringan daripada Avalanche, kemudian juga ada gaming, kemudian termasuk ada hal yang berbau dengan NFT. Kabarnya di sini mereka sekarang lagi coba buat mengintegrasikan artis-artis Korea di sana ya untuk dibuatkan yang namanya NFT, teman. Dan ini tentunya merupakan salah satu adopsi yang mereka coba untuk manfaatkan. Kita tahu Korea Selatan itu terkenal sekali sama yang namanya hiburan di sana, termasuk lagu, dance, kemudian juga filmnya juga sangat-sangat menarik. Nah, kalau Avalanche bisa masuk penetrasi ke sana, tentunya akan sangat-sangat baik untuk ekosistem AVAX ke depannya. Nah, AVAX harus berjuang lebih ekstra, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari pemberitaan sebelumnya, AVAX ini mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan daripada adopsinya. Seperti apa situasi pasar Avalanche saat ini? Ini dia data terbaru. Penurunan Avalanche. Avalanche itu mengalami masa-masa sulit, teman-teman. Banyak pemegang AVAX yang mengalami penurunan. Dari data menunjukkan hampir 99% alamat saat ini dalam posisi merugi. Avalanche pernah menjadi salah satu aset digital terkemuka yang bersaing ketat dengan Terra Luna. Pada November 2021, Avalanche mencapai harga tertingginya di kisaran harga 146 dolar. Namun tren saat ini menunjukkan mayoritas holder jangka panjang membeli koin saat mencapai harga tertinggi. Artinya banyak holder akhirnya nyangkut, teman-teman, di AVAX. Paradigma telah berubah. Mengingat protokol teratas ekosistem Web3 saat ini, Avalanche mengubah teknologinya mengadopsi inovasi terbaru. Ini mungkin termasuk meningkatkan kapabilitas mereka pada Ethereum Virtual Machine, seperti yang dilakukan oleh Filecoin. Jadi mau nggak mau sebagian besar project saat ini
Ya, mau nggak mau harus kompatibel sama Ethereum Virtual Machine, teman-teman. Disebabkan karena ekosistem dari Ethereum ini sudah sangat-sangat luas. Jadi kalau ada project yang nggak join ke sana, itu bisa dibilang mereka melewatkan potensi skalabilitas yang lebih besar. Selain itu, Avalanche juga mungkin perlu mengeksplorasi solusi peningkatan skalabilitas mereka seperti Ethereum dan memposisikan diri di rantai yang unik, meme coin, NFT, atau adopsi kripto yang untuk perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini NFT mereka udah mulai masuk ya ke market Korea. Tentunya ini adalah upaya yang dilakukan oleh Avalanche guna meningkatkan skalabilitas mereka. Jadi sudah ada upaya dari proyek ini, teman-teman. Kemudian berita terbaru, Avalanche bersama dengan 10 blockchain lainnya itu baru aja kerjasama sama Google Cloud sebagai penyedia layanan networking. Kalau kita lihat Google Cloud ini mengajak beberapa proyek teman-teman untuk mengembangkan skalabilitas mereka termasuk Avalanche, Arbitrum, Cronus, Ethereum, Phantom, Near Protocol, Optimism, Polkadot, Polygon Matic, dan Tron. Ini mereka ada kerjasama ya tentunya untuk supaya penggunaan dari Google Cloud ini juga difasilitasi langsung oleh blockchain-blockchain 11 blockchain ternama ini. Jadi ini salah satu berita yang bagus juga untuk Avalanche. Ya, itu pemberitaannya teman-teman. Ini udah rame banget memang karena kemarin di akhir bulan Agustus ya pemberitaan soal holder daripada Avalanche yang banyak mengalami kerugian. Termasuk juga ada sekitar 100 juta US dollar token Avalanche yang unlock. Nah, makin banyak koin yang di-unlock ini menyebabkan inflasi terhadap token dan itu sentimen yang sangat-sangat negatif buat sebuah project, teman-teman. Ya ini ya beritanya memang sudah ramai sebelumnya ya soal Avalanche yang mengalami banyak sekali kerugian. Jadi itu beberapa faktor teman-teman. Karena di kolom komentar itu banyak yang bilang Avax sudah menyentuh all time low-nya dan mayoritas holder juga pasti akan sedih ya teman-teman. Jadi Avax ini harus terus berinovasi dan kita masih tetap pantau dia di Twitter, teman-teman. Ada beberapa kerjasama yang mereka sedang bangun. Salah satunya ya selain kemarin di Korea, kemudian Avax atau Avalanche ini juga kayaknya udah mulai masuk ke apa namanya penerapan peningkatan yang namanya sumber daya manusia. Karena mereka baru aja membuat Avalanche Academy. Ini tujuannya untuk melatih tenaga-tenaga kompeten yang tentunya akan mendevelop project Avalanche ke depannya. Entah itu dari pencarian bibit baru, pencarian apa namanya developer baru untuk meningkatkan talent-talent mereka ya, teman-teman. Dan ini sebuah project yang tentunya akan berlangsung cukup panjang. Secara fundamental, Avax sedang berusaha untuk itu. Apakah nanti dia bakalan menjadi top nomor satu atau enggak? Nah, itu belakangan dulu. Kita lagi melihat Avalanche lagi coba buat improvement. Jadi kalau bagi saya secara project, Avalanche sedang berupaya untuk itu. Semoga aja mereka memang masih punya kesempatan dan juga dana mereka juga harusnya sih kuat, teman-teman. Kenapa? Karena dalam bear market ini semua project itu lagi pada saving money. Ya, kalau ada sebuah project yang masih bisa tetap survive itu merupakan sebuah indikasi bahwa project tersebut memang punya backingan yang cukup kuat dalam hal pendanaan. Dan Avalanche sepertinya masih cukup kuat dalam hal pendanaan dan mereka masih akan bisa ekspansi ke depannya. Lalu bagaimana untuk pergerakan harga? Secara pergerakan harga jelek, teman-teman. Avalanche baru aja berusaha untuk penetrasi menembus level support di kisaran $9 dan sekarang harganya ada di kisaran $8,8. Dari pergerakan Bitcoin, terus terang Bitcoin nyungsep ya, turun. Kemudian dari BTC Dominance ini juga mengalami penurunan sehingga mungkin altcoin beberapa memang masih menghadapi tekanan jual yang signifikan. Yang parah dari Avax adalah benar volume perdagangan mereka turun drastis, teman-teman, ditunjang sama smart money yang juga kosong di market. Jadi dalam posisi sekarang, Avax benar-benar menghadapi tekanan jual yang sangat-sangat signifikan. Jadi kalau bagi saya untuk posisi sekarang, Avax akan sangat-sangat challenging, teman-teman. Apakah market akan bagus atau enggak, itu akan berpengaruh juga sama pergerakan dari Avax. Jadi saya rasa untuk kedepannya, Avax masih akan punya potensial untuk mengalami penurunan.
Namun yang harus diwaspadai atau yang harus teman-teman perhatikan adalah AVAX saat ini dalam tekanan jual yang dilakukan mayoritas oleh retail. Di sini kelihatan bagaimana volumenya rendah, smart money juga rendah, artinya kontribusi dari para whales terhadap penurunan dari AVAX ini tidak terlihat ya. Jadi penurunan yang terjadi ini kemungkinan disebabkan oleh retail yang panik panik harganya AVAX turun, mereka berbondong-bondong untuk cut loss sehingga menyebabkan pergerakan candle yang cenderung konsisten dalam hal penurunan, tapi bentuk candlenya cenderung kecil. Beda kalau ada whales yang ngedam market, itu biasanya ditandai sama candle-candle panjang seperti ini. Besar dan panjang dan juga penurunannya itu drastis. Tapi kalau candle-candle kecil-kecil kayak gini, itu rata-rata memang diciptakan oleh para retail yang udah keburu panik duluan ya. Mungkin jangka pendek akan ada kenaikan dari AVAX, teman-teman, tapi mungkin itu tidak terjadi di bulan September ini, ya mungkin saja. Mungkin juga bisa terjadi di akhir bulan nanti. Kenapa? Karena akan ada rilis data PCE, data soal inflasi dari Amerika Serikat. Itu juga akan sangat-sangat berdampak terhadap pergerakan dari AVAX jangka pendek. Jadi kalau bagi saya secara fundamental, bagi teman-teman yang masih punya AVAX, memang masih niat untuk di hold, saya rasa secara project mereka masih akan tetap jalan ya, cuman penurunan ini masih membutuhkan kesabaran aja. Kalau untuk jangka pendek saya rasa masih akan ambigu lah market teman-teman, masih belum jelas kemana arahnya. Kalau dia turun, target turunnya bisa sampai ke $7, tapi kalau di jangka pendek dia mungkin akan ada kenaikan, ya bisa aja teman-teman bisa awasi di kisaran level $10,6. Di sana ada level resistance yang cukup kuat yang mungkin menyebabkan AVAX akan ketahan juga. Jadi menurut saya sih gitu aja buat AVAX overall. Sabar dulu aja bagi yang masih holder, masih masih hold tokennya ya atau koinnya. Sementara memang selling pressure masih tetap masih cukup tinggi untuk market. Tapi kalau kita lihat dari berita-berita tadi, ya udah cukup sebagai salah satu indikator bahwa AVAX memang sedang mengalami perjuangan teman-teman dalam bear market ini. Jadi gitu aja pembahasan untuk AVAX, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan bila mana teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain untuk dibahas, kalau menarik nanti kita akan coba untuk ulas lagi ya teman-teman. Gitu aja paling ya. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join dan mau dapat update informasi terbaru, silakan untuk join. Linknya teman-teman ada di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.